anak-anak buat kesalahan di masjid itu bukan gara-gara anaknya ke masjid, tapi gara-gara orang tua tidak mendampingi. Akhirnya malah main perang sarung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan bertanya Ustaz. Anak saya yang laki-laki usia 3 tahun. Alhamdulillah ada kebiasaan yang baik. Pengen ikut ke masjid. Cuman beberapa kali itu di masjid jadinya malah mungkin mengganggu orang yang sholat. Jadi beberapa kali akhirnya saya nggak diminta ikut. Tapi jadinya saya tolak gitu Ustaz. Karena saya takut itu ganggu orang lain yang sedang sholat. Cuman saya ada khawatir juga. Kok mau ke masjid malah saya larang gitu kan. Jadi ada apa namanya dilema juga gitu. Karena sebenarnya udah bagus ya minta ikut ke masjid. Tapi saya takut itu mengganggu orang lain sholat Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Membawa anak ke masjid itu tergantung kesiapan anak juga. Selain para ulama menyuruh usianya hendaknya tamyiz, bukan sabi, bukan balita, tapi tamyiz. Tamyiz itu sebenarnya kategori tamyiz itu nggak dibatok harus 7 tahun, tapi adalah ketika dia udah bisa makan sendiri, minum sendiri, mohon maaf, cebok sendiri, sama dia udah ngerti dibilang apa. Yes, no, do's and don'ts udah ngerti gitu. Itu tamyiz, patokan tamyiz itu. Kadang-kadang bagi anak yang udah memiliki kecerdasan tinggi 4 tahun udah tamyiz kadang-kadang. Tapi makanya para ulama bilang 7 tahun karena rata-rata on average itu ya 7 tahun tuh udah bisa semua itu tadi yang saya sebutkan. Sehingga kalau usia 3 tahun dia kayaknya belum siap, ya udah nggak apa-apa, nggak dosa. Dan kita nggak dosa juga gitu. Bukan bagian daripada ngelarang masjid, emang karena belum siap aja. Tapi kita lihat Nabi SAW pernah juga bawa anak-anak ke masjid. Nabi pernah sholat sambil menggendong Umamah bintu Zainab. Sholat sambil gendong. Beliau juga pernah sholat ditindin sama Hasan atau Husain di atasnya. Lama, kok sujudnya lama nih? Lama. Gak taunya ternyata para sahabat nungguin atau udah beres, ternyata Nabi bilang tadi saya didudukin. Itu bertanda kan ada anak-anak main kan ke masjid kan. Sehingga sesekali, dan itu sekali, Nabi nggak selalu. Nabi sesekali, karena hadisnya kan berbentuk suatu ketika. Berarti pernah terjadi, bukan repetitif. Artinya dalam kondisi si anak belum siap, nggak repetitif. Boleh sesekali dibawa. Tapi repetitifnya ketika dia sudah siap. Atau kan sudah siap itu, dia sudah ngerti adab-adab ke masjid. Tidak main-main, tidak bercanda, tidak bising. Itu udah ngerti. Artinya kamu diam di samping ayah, jangan main sama yang di belakang. Itu akhirnya anak-anak nggak mengganggu kenyamanan jemaah lain. Karena paling sering terjadi, anak-anak buat kesalahan di masjid itu bukan gara-gara anaknya ke masjid, tapi gara-gara orang tua tidak mendampingi. Akhirnya malah main perang sarung. Belum lagi, macam-macam deh, kakinya injek, atau lagi injek. Tapi jelas itu pelanggaran gitu gara-gara ketidakadaan ayahnya di masjid. Atau ayahnya nggak nyuruh dia untuk di samping dia, tapi malah biarin anak ayah di belakang, anak-anak kumpul di belakang sama anak-anak yang lain. Udah akhirnya pulang-pulang perang sarung lagi. Makanya nggak ada masalah kalau 3 tahun belum siap. Sehingga usia sebelum tamyiz diperlihatkan sholat. Sehingga antum sering sholat sunnah di rumah, anak itu lihat sholat. Oh gini cara sholat. Karena baru diperintahkan sholat itu pas 7 tahun. Sebelum 7 tahun belum disuruh. Diapain berarti? Diperlihatkan cara sholat. Baru usia 10 dipukul. Dan dipukul pun nggak salah-salah. Tapi ada tata caranya, ada adabnya, tidak menyakitkan, tidak membentuk luka tubuh, dan juga setelah dinasehati dan setelah kita didik dahulu. Wallahu a'lam.